Assalamualaikum, selamat datang di channel Sharing Daring. Terima kasih yang sudah klik video ini, semoga bermanfaat. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang materi tes wawasan kebangsaan, tentang pilar negara dengan tema fungsi dan kedudukan Pancasila. Apa saja fungsi dan kedudukan Pancasila? Yuk langsung saja kita mulai videonya. Pancasila merupakan ideologi dasar bagi negara Indonesia. Pancasila terdiri dari dua kata dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti lima dan sila yang berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap kedudukan dan fungsi Pancasila pada hakikatnya memiliki makna serta dimensi masing-masing yang konsekuensinya, aktualisasinya pun juga memiliki aspek yang berbeda-beda, walaupun hakikat dan sumbernya sama. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila memiliki banyak kedudukan dan fungsi bagi bangsa Indonesia. Berikut ini adalah beberapa kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa Indonesia. 1. Pancasila sebagai dasar negara. Dasar negara merupakan fundamen atau alas yang dijadikan pijakan serta dapat memberi kekuatan kepada berdirinya suatu negara. Indonesia dibangun juga berdasarkan pada suatu alas atau landasan, yaitu Pancasila. Pancasila pada fungsinya sebagai dasar negara adalah sumber kaidah hukum yang mengatur bangsa Indonesia, termasuk di dalamnya seluruh unsur-unsurnya yakni rakyat, pemerintah, dan wilayah. Pancasila pada posisi seperti inilah yang merupakan dasar pijakan penyelenggaraan negara serta seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup. Pancasila merupakan kristalisasi pengalaman hidup dalam sejarah bangsa Indonesia yang telah membentuk watak, sikap, perilaku, etika, dan tata nilai norma yang telah melahirkan pandangan hidup. Pandangan hidup sendiri adalah suatu wawasan menyeluruh terhadap kehidupan yang terdiri dari kesatuan rangkaian dari nilai-nilai luhur. Pandangan hidup berguna sebagai pedoman atau tuntunan untuk mengatur hubungan sesama manusia, hubungan manusia dengan Tuhan, dan hubungan manusia dengan lingkungan. Dengan kata lain, Pancasila sebagai pandangan hidup berarti Pancasila dijadikan pedoman dalam bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga, Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Ideologi berasal dari kata idea yang berarti konsep, gagasan, pengertian dasar, cita-cita, dan logos yang berarti ilmu. Jadi, ideologi dapat diartikan sebagai ilmu pengertian-pengertian dasar. Dengan demikian, Pancasila sebagai ideologi bangsa, di mana pada hakikatnya adalah suatu hasil perenungan atau pemikiran bangsa Indonesia. Dengan kata lain, Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia merupakan kumpulan ide atau gagasan yang memiliki nilai dan diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia dan digunakan untuk pedoman masyarakat yang ada di dalamnya. Yang keempat, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sebagai nilai-nilai kehidupan yang ada dalam masyarakat Indonesia. Hal tersebut melalui penjabaran instrumental sebagai acuan hidup yang merupakan cita-cita yang ingin digapai serta sesuai dengan jiwa Indonesia, serta karena Pancasila lahir bersamaan dengan lahirnya Indonesia. Pancasila sebagai jiwa bangsa lahir bersamaan dengan adanya bangsa Indonesia, yaitu pada zaman dahulu kala, pada masa kejayaan nasional.
Pancasila sebagai jiwa bangsa bertujuan agar bangsa Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila. Yang kelima, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber tertib hukum. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber tertib hukum, diartikan bahwa segala peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku dan dijalankan di Indonesia harus bersumber dari Pancasila atau tidak bertentangan dengan Pancasila, karena segala kehidupan negara Indonesia berdasarkan Pancasila. Yang keenam, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila sebagai kepribadian bangsa merupakan ciri khas bangsa Indonesia dalam sikap mental maupun tingkah laku. Berarti, Pancasila merupakan gambaran tertulis dari pola sikap dan perilaku bangsa Indonesia yang khas yang membedakannya dengan bangsa lain. 7. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan yang akan dicapai bangsa Indonesia. Pancasila mengandung cita-cita dan tujuan negara Indonesia yang menjadikan Pancasila sebagai patokan atau landasan pemersatu bangsa, di mana tujuan akhirnya yaitu untuk mencapai masyarakat adil, makmur, yang merata baik material maupun spiritual yang berdasarkan Pancasila. Yang kedelapan, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Karena saat berdirinya bangsa Indonesia, Pancasila merupakan perjanjian luhur yang telah disepakati oleh para pendiri bangsa untuk dilaksanakan, dilestarikan, dan dipelihara. Artinya, Pancasila telah disepakati secara nasional sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945 pada sidang PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. PPKI ini merupakan wakil-wakil dari seluruh rakyat Indonesia yang mengesahkan perjanjian luhur atau Pancasila tersebut. Yang kesembilan, Pancasila sebagai falsafah hidup. Pancasila merupakan sarana yang ampuh untuk mempersatukan bangsa Indonesia, karena Pancasila merupakan falsafah hidup dan kepribadian bangsa Indonesia yang mengandung nilai-nilai dan norma-norma yang oleh bangsa Indonesia diyakini paling benar, bijaksana, adil, dan tepat bagi bangsa Indonesia guna mempersatukan rakyat Indonesia. Dan yang ke-10, Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional memiliki konsekuensi bahwa di dalam segala aspek pembangunan nasional wajib berlandaskan pada hakikat nilai-nilai dari sila-sila yang ada pada Pancasila. Demikian materi tentang fungsi dan kedudukan Pancasila. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.